Ini manusia yang nanti akan merugi di akhirat. Kasihan. Ya kalau sekarang sih kita tidak kasar Bapak Ibu. Kita di sini kan urusannya hanya pakai yang penting ada duit, yang penting sehat, selesai hidup. Ya, hidup di dunia kan begitu. Kesempatan, jabatan, uang, kesehatan, udah kalau kita udah punya ini kan surga, kita sudah dapat surga. Ingat itu hilang semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan ini adalah bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kemuliaan, ya, kemuliaan itu kan ada yang mulia sejati dan ada yang mulia karena lipstik. Kemuliaan sejati itu hanya milik Allah. Innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Nah, kalau kita lihat dari berbagai macam informasi, maka yang paling mulia, yang berdampingan kita di muka bumi ini adalah Al-Quran. Terbukti dengan apapun, siapapun yang berkaitan dengan Quran itu mulia. Oke, mari kita cek satu persatu. Malaikat itu jumlahnya tak terhingga, kita tidak tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang tentara Tuhan kecuali Dia. Jumlahnya sangat banyak. Nah, di antara malaikat ini siapa yang paling mulia? Jibril. Pertanyaannya kenapa? Karena dia membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka dia jadi mulia. Terus yang kedua, Nabi, Rasul, jumlahnya juga banyak. Yang wajib kita ketahui 25. Di antara Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau mendapatkan wahyu Quran. Dibanding dengan Nabi Musa yang usianya lebih panjang, dibanding dengan Nabi Nuh yang tugasnya lebih lama, tetap lebih mulia Nabi Muhammad karena beliau wahyunya Quran. Lalu kemudian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tidak masuk bulan yang dimuliakan yang 4. Tidak masuk. Yang 4 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan tidak masuk. Tapi sebab Ramadan itu diturunkan Al-Quran, maka Ramadan jadi bulan yang dimuliakan. Ini Ramadan secara keseluruhan. Ada malam khusus yang diturunkan di malam tersebut Al-Quran, malamnya langsung jadi mulia. Namanya Lailatul Qadar. Jadi apapun yang berkaitan dengan Quran itu mulia. Kita yakin Allah tidak punya anak, Allah tidak punya saudara, Allah tidak punya bapak, Allah tidak punya ibu, Allah tidak punya sekutu. Tapi tahukah kita semua, Rasulullah pernah mengatakan, ini namanya bahasa majas, sesungguhnya Allah punya keluarga di dalam alam dunia ini. Kan pada kaget, Allah punya keluarga. Allah tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Kok punya keluarga? Ya, siapa keluarganya Allah? Dialah Ahlul Quran. Loh Bapak Ibu,
Siapa yang bertemu dengan Quran, siapa yang berbaik-baik dengan Quran, siapa yang menjadi sahabatnya Quran, kasih syafaat sama Al-Quran, dimuliakan oleh Allah. Betapa luar biasanya. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah tentang Al-Quran. Kita kutip surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Di situ Allah sampaikan syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah unzila alaihil Quran. Ya, jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan fihi, di dalam bulan tersebut, Al-Quran. Jadi bulan ini adalah bulan yang mulia karena Allah menurunkan Al-Quran. Nah, kalau kita tahu seperti itu, lalu apa sikap kita, Bapak Ibu? Kita lihat dulu Rasulullah ketika menamai bulan Ramadan dengan bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan, yang beliau lakukan apa? Banyak. Salah satunya adalah beliau mentradisikan baca Quran yang langsung disimak oleh malaikat Jibril. Itu dilakukan Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, kalau di Indonesia ada tradisi tadarus Al-Quran, yang satu baca, kemudian yang lain menyimak, itu adalah tradisi yang dibangun oleh Nabi bersama malaikat Jibril. Maka itu perlu kita perkokoh, kita perkuat. Bahkan Bapak Ibu, banyak ulama yang menerjemahkan apa yang dilakukan Nabi itu dengan serius. Imam Syafi'i, beliau itu membaca Quran intens banget. Sampai beliau itu membaca 60 kali khotam Al-Quran dalam waktu 1 bulan di bulan Ramadan. Karena bagi beliau ini bulan Quran. Yang lain itu banyak yang di-skip dulu. Kegiatan-kegiatan yang bisa di-skip, beliau skip. Karena apa? Karena bulan Al-Quran. Bulan di mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Terus kemudian Imam Malik bin Anas, itu beliau lebih terkenal bukan sebagai ulama ahlul Quran, tapi ulama ahlul hadis. Ngarang kitab namanya kitab Al-Muwatta. Nah, itu bidangnya hadis sekaligus fikih madhab Maliki. Begitu masuk bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Menghentikan sementara baca hadis, menghentikan sementara waktu yang untuk baca hadis dibuat baca Quran. Dahsyat Bapak Ibu. Terus imam-imam yang lain banyak, bahkan sebagian itu mensikapi sholat tarawih itu. Sholat tarawih itu kan bahasane Nabi, man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, itu targetnya di bulan Ramadan baca Quran di dalam sholat itu selesai. Ya tentu ini butuh keseriusan Bapak Ibu, butuh keseriusan. Ya mungkin kalau kita bermental pedagang, mental bisnis, kan semestinya kalau tahu nilainya tinggi, harganya mahal dan tidak lama mahalnya, maka dia akan berusaha sebanyak mungkin mengambil keuntungan. Gitu.
Kalau kita lihat cerita pengusaha batu bara, tahun 2020 harga batu bara hancur, 2021 masih hancur, 2022 naiknya kan gila-gilaan itu kan, dari 50 menuju 100, 150, 200, 250, 300, 350 sampai 400, bahkan di atas 400. Coba, orang yang bermental cari untung banyak, apa yang dilakukan? Gimana caranya saya bisa produksi sebanyak-banyaknya mumpung harganya mahal? Dan betul, habis itu 2023 turun lagi, 2024 sekarang hanya 100 sekian saja. Nah, kalau mental itu bisa dibawa oleh pengusaha, bahwa dia tahu ini harga mahal itu tidak akan lama. Harga segini ini tidak akan lama, besok stabilnya di sini. Orang yang begitu berani lembur. Kok lembur terus, Pak? Mumpung, karena waktunya tidak lama. Genjot produksi. No, kalau urusan duniawi Bapak Ibu, orang banyak yang menyadari. Ini matahari di mana itu buka sampai jam 10. Kenapa? Karena potensi keuntungannya tinggi. Pertanyaannya, kalau mall berani buka lebih malam, kemudian orang produksi sesuatu, tukang jahit ini, Masya Allah, banyak yang lembur-lembur demi mengejar pasar di bulan Ramadan. Lah kita, ketika mendengar informasi dari Rasulullah bahwa bulan ini adalah bulan kemuliaan, di mana nanti apalagi di 10 hari terakhir itu mahal luar biasa nilai dari amal kita. Lalu tiba-tiba kita dengan enteng mengatakan, saya sih biasa aja, Ramadan mah tiap tahun, sudah lewat biasa saja. Orang-orang yang seperti inilah orang yang sesungguhnya rugi ketika melewati Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Wabil khusus Quran. Maka Bapak Ibu, mari saya mengajak kepada kita semua ini untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Quran. Waktu-waktu longgar, baca Quran. Ngantuk-ngantuk, baca Quran. Sebab nanti Al-Quran akan bersaksi Bapak Ibu. Puasa akan bersaksi tentang kita. Ya Allah, orang ini lapar-lapar, haus-haus demi untuk mempertahankan aku puasa ya Allah. Itu yang puasa. Yang Quran mengatakan, ya Allah, dia melek malam, matanya sampai mungkin pedih, ngantuk dia tahan demi untuk baca Quran. Pernahkah kita begitu? Nah, kalau tidak pernah, kenapa? Apakah kita kurang percaya terhadap nilai yang begitu besar? Seandainya boleh dinominalkan dengan uang, mungkin jenengan baca Quran di waktu malam 3 jam sampai awake pegel-pegel, itu mungkin kalau dinominalkan lebih dari 100 miliar nilainya. Mungkin. Nah, kenapa nilai yang sebegitu besar tidak menggugah hati kita, tidak membuat kita itu punya semangat untuk lembur, tidak punya semangat untuk melakukan apa yang mestinya dia lakukan. Nah, itu Al-Quran yang perlu kita baca di bulan Ramadan ini. Berikutnya Bapak Ibu, Nabi juga memberikan informasi kepada kita. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf, Bapak Ibu, satu huruf, tidak usah panjang-panjang, satu huruf, yang penting itu Al-Quran. Membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah. Falahu, hak dia. Jadi kalau alaihi itu siksaan bagi orang tersebut, kalau pakai lahu berarti hak bagi dia. Falahu, maka bagi dia bonusnya, bihi, sebab dia membaca satu ayat itu, hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Nah, wah, hanya satu, kecil no.
Enggak, masalahnya satu itu bisa membelah diri Bapak Ibu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu nanti membelah diri menjadi 10 kebaikan. Satu huruf Bapak Ibu. Jenengan bisa bayangkan, kalau kita ingat pada masa COVID kemarin, berapa orang yang kena virus corona pada awalnya? Diduga hanya satu. Coba lihat penyebarannya. Penyebarannya seperti apa? Nah, amal yang dilakukan di bulan Ramadan kita gambarkan ledakannya begitu itu. Jadi amalnya satu. Terus kemudian 10 yang semisalnya. Apakah hanya itu? Karena dilakukan di bulan Ramadan, maka tentu nilainya, ledakannya kita tidak tahu. Jumlahnya seberapa, Allah yang kasih tahu. Itu kenapa Rasulullah betul-betul bukan hanya menganjurkan, tapi mempraktikkan. Para ulama bukan hanya ngomong, tapi betul berusaha mempraktikkan. Baca. Ya. Loh, nanti kita ekstrim, masa ibadah terus? Bukan terus. Kalau umpamanya kita 3 hari atau 3 malam atau 10 hari atau 10 malam. Saya pernah ditanya, Ustadz, itu kan ekstrim Ustadz, ibadah kok semalam? Nanti dulu. Saya harus tidak kerja. Ya kalau tidak kerja ya jangan. Tapi bukankah kita, mohon maaf, bisa cuti, dikasih cuti 12 hari dalam 1 tahun, dan kita pakai untuk piknik ke Bali, dan kita enjoy. Kita piknik ke Singapura, ke Vietnam, dan kita enjoy. Lalu ketika kita berhenti atau tidak bekerja 2-3 hari untuk ibadah, lalu dikatakan ekstrim. Hai, siapa kita ini? Nah, maksudnya kan sesuatu yang tidak dilakukan secara terus-menerus dalam kondisi tertentu saja. Kondisi tertentu, wabil khusus di bulan Ramadan. Jadi kalau kita di bulan Ramadan itu agak serius, itu bukan ekstrim. Wong ibadah wae, kapan-kapan ning mall. Di mallnya kan sudah berkali-kali. Ininya kan belum. Ya. Kalau kita mau lama-lama dikit lah sholat. Koma itu maknanya ngadeg. Siapa yang berdiri? Pernahkah kita sholat? Coba aja Bapak Ibu, kapan-kapan lah kita sholat. Berdiri 10 menit. Berdiri 10 menit. Itu kalau dibacakan Quran mungkin sekitar 1/4 juz Pak. 2,5 halaman. 2,5 lembar, 5 halaman. 10 menit Pak. Pernahkah kaki kita itu menopang diri kita ketika kita sholat sampai titik batas tertentu? Kadang orang sudah mengatakan tidak kuat Ustadz. Anda upacara itu setengah jam kuat. Kenapa 10 menit tidak kuat? Nah ini untuk bahan evaluasi diri kita Bapak Ibu. Bahan evaluasi diri kita. Kalau Rasulullah pernah mencoba kakinya sampai bengkak, kita tidak usah sampai bengkak. Dah 10 menit, 15 menit, coba. Itu yang kemudian para ulama menyebut dengan qiyam Ramadan. Dulu yang namanya sholat tarawih itu 4 rakaat istirahat. Kenapa? Karena lama. Karena lama. Nah kita ini mau jajal-jajal itu masih berat. Nah kalau perlu jenengan kapan-kapan sholat yang agak lama. Ba'diyah, Isya, atau tahajud lah, tahajud yang lama. Mumpung Ramadan, baca Quran di situ. Saya tidak hafal Quran Ustadz. Ya udah baca kulhu diulangi 100 kali kan ya lumayan. Emang boleh? Boleh. Jadi kulhu wallahu ahad. Kita tahajudnya sampai kakinya pegel. Jadi biar kaki kita itu bersaksi bahwa dia pernah menopang diri kita sampai titik kemampuan tertentu, batas kulminasi kemampuan. Ya kalau kita latihan push up itu kan, kita tidak kuat push up 3 kali. 3 kali itu gitu. Yang keempatnya sudah tidak kuat sampai ke atas. Itu namanya tangannya sudah berusaha maksimal. Kalau kita latihan jogging, kita latihan maksimal sampai titik tertentu dan seterusnya. Tapi ibadah ini sudah apa belum ini?
Nah, wabil khusus tentang sholat dan Quran. Ya, ini kayaknya penting Bapak Ibu. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu. Ini ayatnya dulu sempat diperintahkan untuk Nabi, tapi kemudian kalau di amandemen sih ya enggak ya. Ya pokoknya kemudian sudah diganti dengan yang lain. Yaitu surat Al-Muzammil. Quran itu kan turunnya Al-Alaq, terus Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Ada yang mengatakan Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Tapi intinya tiga itu ya yang pertama. Wahyu yang pertama kali turun Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Intinya Nabi disuruh baca, tapi Nabi tidak baca. Iqra ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Nabi jawabannya begitu. Meskipun nanti para ulama itu menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Apa benar Nabi itu tidak bisa baca atau tidak mau baca? Nah, ini nanti perdebatannya beda ya. Sebagian ulama mengatakan Nabi itu sebenarnya bisa baca, tapi tidak mau baca. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang mengatakan tidak bisa baca. Tapi untuk yang Al-Alaq pertama itu, ketika Jibril datang kemudian mengatakan Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, Nabi menjawab ma ana biqari, yaitu memang lah yang mau dibaca apa? Coba jenengan, saya umpamanya menyampaikan jenengan, baca Pak. Loh, saya tidak bisa baca. Lah memang tidak ada tulisannya kok. Lalu kemudian Jibril yang membunyikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Sesudah itu Bapak Ibu turun Al-Quran berikutnya. Nah salah satunya yang di awal-awal itu Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Apa perintah Allah? Qumil laila illa qalila, dirikanlah sholat malam illa qalila, kecuali dikit. Dirikanlah sholat malam, semalam disuruh berdiri sholat, kecuali dikit. Itu kalau kita konversi 9 atau 8 jam Pak. Kalau kita konversi. Kemudian diturunkan lagi ayat berikutnya, nisfahu, separuh malam, setengah malam. Awing kus minhu qalila, auzid alaih, separuh kurangi dikit. Kalau separuhnya 5 jam, berarti 4 jam atau 4,5. Auzid alaih, atau tambahi. Saya dulu baca ayat ini, apa kuat ya? Sholat segitu panjangnya. Segitu panjangnya, 4 jam Pak. Tapi ketika kita baca tentang sholat sunnah yang mungkin dilakukan 1 tahun sekali atau bahkan 2 kali, namanya sholat gerhana. Nah, gerhana itu apa yang dilakukan Nabi coba? Dan sholat gerhana kan jamaah. Yang dilakukan Nabi adalah sholatnya 2 rakaat, Fatihahnya 4 kali, suratnya 4 kali. 2 rakaat, tapi Fatihah 4 kali, surat 4 kali. Habis Fatihah itu surat. Surat pertama apa? Al-Baqarah lengkap Bapak Ibu. Ya, kalau kita yang melakukan apa enggak disiapkan 6 bulan itu. Al-Baqarah lengkap 280 sekian ayat. Mulai alif lam mim sampai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Itu yang dilakukan Nabi. Menghargai ngadeg atau berdiri sholat sekaligus ngisi dengan Al-Quran. Kemudian yang surat kedua itu surat Ali Imran, mulai tengahan juz 3 sampai juz 4 kurang seperempat, 1,5 juz. Yang pertama tadi 2 juz lebih sepertiga. Yang ketiga itu An-Nisa. An-Nisa itu 1,5 juz. Yang keempat Al-Maidah 1 juz seperempat.
itu berdiri untuk 2 rakaat, 4 kali baca, setara dengan hampir 7 juz. Ya 7 juz lebih lah. Ya, 7 juz lebih. Bayangkan. 7 juz kurang ya, 6 juz lebih 1/4. Itu Bapak Ibu. Nah, kita ini kadang sebagai umatnya Nabi Muhammad, kalau mendengar yang begitu-begitu itu kan alergi Bapak Ibu. Jadi orang sekarang itu kan, mohon maaf, kalau kita ini mendengar yang seperti itu kan Nabi, saya kan bukan Nabi. Begitu. Semestinya kan tidak begitu. Ya Allah, betapa jauhnya jarak saya dengan Nabi. Kenapa saya tidak berusaha untuk mendekatkan jarak saya kepada Nabi? Kenapa saya tidak berusaha ittiba'un Nabi dalam konteks ini? Mengikuti Nabi dalam konteks ini. Tentu tidak usah tiap hari. Karena kalau tiap hari kita tidak mampu. Ya setahun sekali lah. Setahun sekali atau yang lain. Nah, jadi monggo Bapak Ibu, karena membaca Al-Quran itu memang luar biasa nilainya. Ustadz saya itu tidak bisa baca gimana? Nah kalau yang tidak bisa baca silahkan mendengarkan. Mas kamu mau baca Quran? Ya, tolong dong suaranya kencengin dikit. Lah kenapa? Saya mau dengarkan. Kok tidak pakai MP3 saja? Kenapa? Lo beda mendengarkan MP3 yang disuruh itu mendengarkan bacaan orang. Jadi mendengarkan bacaan orang, bukan mendengarkan MP3, MP4, bukan. Tapi yang MP4 kan suaranya lebih indah. Iya, tapi pahalanya lebih kecil. Lebih kecil Bapak Ibu. Kalau ada manusianya di samping kita, lalu dia baca, kita dengerin, itu pahalanya gede. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran, jangan khawatir. Ini bulan Al-Quran, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran sedang dibacakan padamu, dengerin. Dengarkan dengan baik, dengan seksama, supaya kamu mendapatkan rahmat. Jangan seperti, mohon maaf, dulu orang kafir itu gini. Kalau ada orang baca Quran, mereka itu bikin gaduh. Jadi kalau Quran dibikin gaduh, kata orang kafir, yuk kita bikin gaduh. Quran dibaca, bikin gaduh, biar suaranya kalah. Nah ini bagaimana kita mensikapi Al-Quran kalau kita tidak mampu baca, tidak bisa baca, dengarkan. Jangan malah begini, saya tidak bisa, ya saya tidak akan lakukan. Ini manusia yang nanti akan merugi di akhirat, kasihan. Ya kalau sekarang sih kita tidak kasar Bapak Ibu. Kita di sini kan urusannya hanya pakai, yang penting ada duit, yang penting sehat, selesai hidup. Ya, hidup di dunia kan begitu, kesempatan, jabatan, uang, kesehatan, udah kalau kita udah punya ini kan surga, kita sudah dapat surga. Ingat itu hilang semua. Kita punya duit hilang Bapak Ibu. Habis kita punya duit, kita punya jabatan pasti pensiun. Ya, kita punya kesempatan, ingat kesempatan itu banyak yang tidak datang lagi. Kesehatan lama-lama menurun. Yang kita miliki itu. Lalu kita mau bangga dengan itu semua. Kita mau berlagak dengan itu semua. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, nanti kalau kita sudah menyesal pada akhir hayat kita baru mengatakan, ya Allah, saya pengen ya Allah seperti itu. Tapi terlambat. Tapi terlambat. Nah, jadi kesempatan ini monggo. Kita kan tidak tahu ini Ramadan terakhir apa tidak. Ya, kita tidak tahu Pak. Saya masih muda. Ini cerita ya, cerita. Kemarin ini kisah nyata. Orang Ungaran, tapi kerjanya di Jogja. Kepala dinas tertentu tingkat provinsi Jawa Tengah. DIY berarti ya, DIY. Nah beliau itu hari Senin mau saya serah terima jabatan, saya tijab Senin pagi.
Minggu sore, ya kan biasa, Minggu kan pulang dari Jogja, pulang ke Ungaran, puasa, alhamdulillah puasa. Lalu sore itu jam 5 beliau tenis sama teman-teman. Besok mau saya tijab, karena beliau mau pindah ke Semarang. Singkat cerita, habis tenis, pulang, tidak merasakan apa-apa, pulang sama istrinya, cari buka, terus kemudian minum, dibawa pulang, dibungkus, dibawa pulang, minum di rumah. Habis minum, alhamdulillah, terus duduk. Ya sambil duduk layah-layah, meninggal. Jadi yang mau diserah terimani itu sudah datang, karena itu udah malam kan, dari Jambi. Akhirnya dia takziah. Itu Bapak Ibu. Kemarin baru, ini kan hari Rabu ya, Senin, berarti 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Dan sudah puasa. Emang kita yakin tahun depan kita masih hidup? Ini puasa terakhir atau tidak? Nah, kalau kita punya kesempatan ini dan kita sia-siakan, pasti menyesal. Pasti, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya itu. Yang kita miliki itu tidak ada gunanya sama sekali. Nah, jadi sebelum kita menyesal, monggo ini bisa kita jadikan satu motivasi bagi kita agar kita benar-benar memanfaatkan Quran di bulan Ramadan mumpung mahal ini. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, Al-Quran Bapak Ibu itu bisa menjadi pembela bagi kita semua ya, di saat yang lain tidak bisa membela. Kita itu bisa mengandalkan cuma amal kita sendiri. Mau mengandalkan siapa? Teman. Mohon maaf Bapak Ibu, ini teman-teman. Nanti begitu sudah tidak sekantor, kita juga sudah bukan teman. Kalau sudah jauh Bapak Ibu, ketemu 3 tahun sekali juga tidak akrab lagi. Teman kita sekolah dulu akrab banget, sekarang kemana? Karena mereka sudah punya kepentingan sendiri. Itu teman. Nah, nanti kalau kita mati, teman itu mengingat kita paling awal-awal saja Bapak Ibu. Awal-awal saja. 1-2 hari kenangan, lama-lama hilang. Dan mereka akan berkehidupan dengan dirinya sendiri, sementara kita akan berkutat dengan amalan kita di alam kubur. Kita sedang dicek, sedang diaudit, sedang disiksa. Tidak ada yang peduli Pak. Siapa yang peduli? Tidak ada. Nah, siapa yang patut untuk kita jadikan pembela pada saat di mana orang sudah tidak punya respect sama sekali sama kita? Ketika orang udah tidak punya respect, kita itu kan kasihan kadang Pak, melihat ya politisi bengak-bengok ora dadi seseorang ono sing ngumeni. Mesake niku Pak. Kasihan, padahal di kuburan lebih parah nasibnya dari itu. Coba jenengan bisa bayangkan Donald Trump diperiksa kalau Kejaksaan Agung Amerika. Wah, jueng kali. Nek cara untuk muni-muni, untuk misuh-misuh asem tenan, biyen sing ngangkat aku saiki mriksa aku. Ya nentuk. Ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Itu penyesalannya luar biasa. Dulu saya angkat-angkat teman saya ini, tapi ternyata sekarang malah menyingkirkan saya. Itu biasa di dunia, tidak usah kaget. Nanti kita dikubur, betapa penyesalannya lebih dahsyat dari itu. Lebih hebat dari itu semua. Jadi umpamanya kita itu berharap apa, tapi ternyata harapan kita itu palsu, pupus, kita menjadi jengkel luar biasa. Di kuburan itu tempatnya orang jengkel Pak. Tempatnya orang ngamuk-ngamuk, tapi tidak ada yang dengar. Mau demo sama siapa, ngomong sama siapa, hanya meratapi dan menyesali diri. Siapa yang bisa membela kita? Salah satunya adalah Al-Quran. Salah satunya Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi orang yang bersahabat dengannya. Mohon maaf, kita bersahabat dengan siapa tidak nolongi di kuburan itu. Tapi kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, kita ditolong. Bersahabat dengan duitnya jenengan banyak, mau berapa miliar, berapa triliun, mati sudah selesai, dia tidak akan menemani kita, tidak akan membela apa-apa pada kita, kecuali kalau dia diwujudkan dalam amal solih dan amal baik.
Nah ini ada kesempatan. Quran itu gratis. Tinggal baca, tinggal deketi, tinggal masukkan hati, darah dagingkan Quran dalam diri kita. Pada saatnya kita butuh, nanti dia akan membantu kita. Orang paling sengsara itu, dulu dia punya kekuatan besar, dia punya banyak harta, punya banyak koneksi. Begitu dia habis koneksinya semuanya, tidak ada yang ngelegewo babal belas, itu sakit Bang. Sakit, pasti itu sakit. Nah jadi daripada menyesal, Bapak Ibu, monggo jadikan Quran sebagai sahabat supaya dia nanti membantu kita. Ya pada saat penting. Nah sekarang belum Pak, belum. Sekarang kita, kalau bahasa orang tani Jawa itu labuh. Kita baru fase menanam. Fase menanam. Nabi Yusuf itu ketika fase menanam dicela, dicemooh. 7 tahun kok malah nanamnya itu saja, wong gudangnya sudah banyak kok itu, mbok nanam yang lain. Kata Nabi Yusuf, nah ini 7 tahun kita harus fase menanam. Begitu fase paceklik, tahun pertama belum kelihatan, tahun kedua sudah mulai. Nah ini Bapak Ibu, kita akan mengalami fase paceklik itu. Kapan? Kalau kita suatu saat nanti dipanggil oleh Allah. Nah monggo, ini bulan Al-Quran, kita lebih dekat dengan Al-Quran, kita baca, kita renungi, kita amalkan, kita sebarkan, dan seterusnya. Harapannya kita menjadi Shahibul Quran atau sahabatnya Quran yang layak mendapat syafaatnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tanya jawab monggo. Kalau ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Kita beri waktu 5 atau 10 menit. Kalau tidak ada ya kita nanti tutup. Ada? Oh ya, silakan Bapak. Monggo, ya. Lanat. Oh ya. Oh ya. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih. Betul, ada satu ungkapan baqail Quran wal Quranu yal'anuhu. Banyak orang yang baca Quran dan Quran itu melaknatnya. Nah, ini yang paling terkenal itu di kitab namanya Matan Jazariyah. Matan Jazariyah. Jadi gini Bapak Ibu, dalam bahasa ilmu qiraah dan ulumul Quran, kan ulumul Quran itu kan bahasanya banyak. Ilmu yang paling tidak diminati dalam dunia Islam itu namanya ulumul Quran. Makanya bukunya itu dikit. Sejak zaman Imam Zarkashi, zaman Imam Suyuti itu bukunya itu terus. Jadi kalau ndak Al-Itqan Al-Burhan, Al-Itqan Al-Burhan. Dan itu selalu dipakai sampai sekarang. Bahkan tingkat doktoral pakainya ya itu. Pokoknya kalau ndak Al-Itqan ya itu. Nah, itu yang bidang ulumul Quran. Yang ilmu tajwid itu ndak banyak. Yang anak-anak kecil itu biasanya pakai Hidayatus Sibyan. Nanti naik dikit jadi Tuhfatul Atfal. Ada lagi namanya Hidayatul Mustafid. Naik lagi namanya Jazariyah. Sudah mentop. Sudah mentop. Ada yang Ghayatul apa namanya itu? Saya lupa namanya. Itu. Sehingga relatif ilmu-ilmu Al-Quran itu tidak berkembang. Yang berkembang banyak itu tafsir. Karena tafsir itu nanti berkaitan dengan masalah fikih. Jadi sebenarnya fikihnya yang berkembang, tapi gemblok di dalam ilmu tafsirnya. Maka ada tafsir namanya tafsir al-ahkam. Yang asbabun nuzul saja tidak begitu banyak. Tafsir yang bidang asbabun nuzul tidak begitu banyak Bapak Ibu. Tafsir gramatika masuk dalam ilmu nahwu sharaf, mantik, balaghah. Gitu. Nah, masuknya ke situ. Nah, kalau sekarang kan tafsir sudah
dikodifikasi sedemikian rupa sehingga lebih gampang. Nah, termasuk ilmu yang tadi ditanyakan itu, yang dari kitab Jazariyah itu, banyak orang baca Quran tapi Quran melaknat. Itu dalam perspektif kitab Jazariyah itu adalah ketika orang baca Quran tidak menggurukan dengan guru yang benar. Gampangnya tidak punya sanad yang muttasil. Itu yang dikatakan. Oleh karena itu di situ namanya baca Quran itu ada standar namanya mujawwad. Tapi ini kalau dipraktikkan hari ini tidak jalan. Coba Bapak Ibu, Anda yang bisa baca Quran ya. Ini yang bisa baca Quran. Pertanyaan pertama, jenengan ngajinya sudah khotam atau belum? Itu satu. Kalau menggunakan redaksi itu, wah, kacau kita. Termasuk guru-guru TPQ ditanya, Anda ngaji ini wis khatam apa belum? Khotami kalau sopo, sing nyimak sopo. Nah, ini kan nanti berkaitan dengan ilmu sanad Al-Quran. Loh, kalau kita di pesantren ngapal ke Quran udah pakem Bapak Ibu. Itu saja belum tentu Bapak Ibu. Kita itu mau dapat sanad itu, sanad baca Quran, umpamanya saya dapat dari guru saya dapat sanadnya. Terus kemudian dari guru saya. Sanad itu Bapak Ibu ketat untuk mendapatkan. Nah, ini kan berat kalau menggunakan teknis ini. Engkau mau Quran aku, aduh, ini tidak bisa dipakai untuk seperti itu, dan itu memperberat umat, makanya jarang disampaikan. Itu hanya disampaikan di kalangan khusus pembelajar Al-Quran yang serius, masuknya ke situ. Terus yang kedua masalah mujawwad Bapak Ibu, mengikuti kaidah tajwid. Loh, kalau kita ngaji Quran itu Bapak Ibu, Fatihah itu tidak cukup seminggu, sehari 3 kali loh ya. Nah, walaupun nanti beda madhab ya, kalau kita lihat di ulama-ulama Timur Tengah hari ini kan nek maca Quran luwih santai, karena mereka tidak mau takalluf. Kalau dulu kita a'udzubil ngoten niku dicepak-cepake ngoten niku, Pak. Sekarang disebut takalluf, berlebih-lebihan. Tapi itu untuk pembelajaran bagus. Pembelajaran, latihan. Jadi leh ngaji tenan, leh mangat kudune kepelin mlebu kurang mlebu entuk. Walau mumet cucu siji kan kudu gede. Ngoten niku. Nah, itu demi untuk supaya belajar Al-Qur'an mujawwadan. Betul-betul ikut kaidah tajwid. Bagaimana membaca sin, bagaimana membaca tha, shin, dan seterusnya. Itu kalau tidak benar, tidak naik Bapak Ibu. Itu pernah saya praktikkan ketika saya ngajar Iqra, qiraati. Itu pada protes, tidak naik-naik. Tidak naik-naik. Ustaz, ini kok suwe rambut, munggah-munggah, do mutung Ustaz. Nah, ini beda tingkat ininya, beda. Nah, jadi untuk itu maknanya kita bawa ke makna yang kedua. Jadi bukan tajwidnya. Bukan tajwidnya. Karena ada pembanding. Jadi ada satu hadis begini, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir terhadap Al-Quran, ma'asafaratil kiramil bararah, akan bersama dengan malaikat yang mulia. Jadi Bapak Ibu jenengan kok mahir, nanti ada uji kompetensi ini lah kira-kira. Nek jenengan di akhirat kok masuk mahir, itu jenengan levelnya itu apa? Tertinggi apa Pak? Sekjen apa dirjen? Kayak ngisore menteri ya? Dirjen. Nah, jadi jenengan kok mahir terhadap Quran itu ma'asafaratil kiramil bararah. Pokoknya jabatannya segitulah. Jabatan tertinggi di bawah Nabi. Itu yang mahir, Pak. Tapi Nabi tidak menafikan yang tidak mahir. Nabi malah mengatakan walladzi yatata'u, orang yang gagap, bismillah, pol-pole bodoh to niku. Tapi kata Nabi, yang penting orang seperti itu wa huwa lahu syaqun, dan dia terhadap Quran itu rindu, cinta. Dia lahu ajroni, dia punya 2 pahala. Artinya kalau tadi yang ditanyakan tadi, rubaqai'il Quran, banyak orang yang baca Quran, wal Quranu yal'anuhu, Quran melaknat, kok dibawa ke ranah tajwid itu kan kurang tepat.
kurang tepat. Jadi artinya mbok menawa jenengan krungu. Soalnya saya punya teman-teman ahli baca Quran yang sering pakai itu, kamu itu bacanya enggak benar, lebih baik enggak baca. Loh, gimana ini? Malah membuat orang enggak baca. Orang awam itu bacaannya biasa-biasa saja. Yang penting jangan jadi imam gitu aja. Ya, itu aja. Kalau baca sendiri enggak masalah. Nah, yang menjadi penting di situ, Quran itu dibaca, tapi yang diingatkan Nabi untuk orang Khawarij. Jadi tidak melewati hanya sini. Jadi Quran itu hanya sampai tenggorokan, Bapak Ibu. Itu yang dimaksud. Dia dilaknat kenapa? Lah wong ayatnya mengatakan janganlah wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Habis baca itu orangnya curang, Pak. Nah, itu Quran melaknat dia. Wong habis baca wailul likulli humazatil lumazah, celaka tukang ngumpat dan mencela, yakni mencela. Makanya saya tidak habis pikir kenapa ada orang suka baca Quran tapi suka mencela, mengumpat orang lain dengan berbagai macam dalih. Kemarin waktu zaman pilpres pileg itu rame begitu. Saya sih mundur aja lah, tidak usah daripada kita nabung dosa. Nah iya, wong Quran kita baca. Quran mengatakan apa itu? Suap menyuap kan dosa dalam Quran ya. Nah, itu di Al-Baqarah itu kan ada itu. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil batil. Yang dibaca itu dan janganlah kamu membawa duit kepada hakim pengambil keputusan. Itu hakim yang dimaksud jangan hakim Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bukan. Hakim yang dimaksud yang bagian punya kekuasaan itu loh, yang ngambil keputusan itu namanya hakim. Datang menyuap, bar diwaca engko tekan ngomah. Nah, kuwi dilaknat sama Quran itu kan. Orang yang model begitu itu. Nah, jadi banyak Quran dibaca, tapi dia mengabaikan nasihatnya. Dia abaikan nasihatnya. Seakan-akan Quran itu hanya pepesan kosong. Nah, itu penghinaan yang sesungguhnya ya begitu. Nah, itu yang kemudian dianggap lebih relevan untuk memaknai makalah ucapan rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Terus kemudian apakah itu hadis masih diperdebatkan? Kayaknya sih bukan. Ya saya masih lupa-lupa ingat itu masalahnya. Ya jarang dibahas. Nek ngeten iki kan sing dibahas kan rubba shaimin wa rubba shaimin kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang puasa tapi dia mendapatkan hanya lapar dan haus. Kalau yang baca Quran itu jarang, karena kita pengennya kita itu baca Quran kalau tidak bisa dengerin. Loh itu Ustadz yang ngajinya tidak khotam piye? Tapi nah, jadi yang ngajinya tidak khotam ya kalau bisa khotam. Jadi khotam, baca Quran dari A sampai Z, dan bacaan kita itu didengarkan oleh orang yang lebih senior daripada kita. Jangan baca sendiri, latihan dewe, nganggo murotal, nganggo YouTube dan sebagainya. Itu tambahan boleh ya. Ya, tambahan boleh, tapi kalau primer jangan. Begitu. Terima kasih. Cukup nggih? Ya. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minas sholihin waj'alna min ibadikal mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa witrana wa qira'atana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.